Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita mencoba untuk lanjutkan kembali pembelajaran kita, ikhtiar kita untuk meniti satu ayat demi satu ayat agar supaya minimal kita punya makna lebih. Jika kita membaca ayat yang pernah kita pelajari, khususnya minimal lebih mengena di dalam hati. Atau kita sebagai manusia seringkali kadang lupa ketika kita merasa kecewa, ada masalah, kesulitan, kesusahan. Maka salah satu solusinya adalah kita mengingat ayat-ayat yang bisa memotivasi kita, yang bisa mengangkat semangat kita lagi. Contoh, seumpama kamu sedang sedih, kamu ingat ayat la tahzan innallaha ma'ana, seumpama ketika kamu sedang berjuang tapi ternyata perjuanganmu tidak dihargai, tidak ada imbalannya, tidak ada hadiahnya, seumpama kamu ingat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dari orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan. Dengan kita mengingat ayat-ayat itu, kita menjadi lebih tenang ketika kita mengalami hal-hal yang sulit seperti itu. Salah satunya fungsi Al-Quran, kenapa menemani kita. Bukan Nabi, tapi Allah menghendaki Al-Quran lah. Meskipun kita tidak punya Nabi yang sezaman dengan kita, tapi kita ditunggui, dibersamai oleh
Al-Quran. Kalau kita bisa memposisikan Al-Quran dengan benar, insya Allah ya, kita juga akan lebih mudah lagi, akan lebih selamat lagi, akan lebih mudah bertahan, sabar lagi, syukur lagi, dan sebagainya. Ada satu kisah di dalam Al-Quran, mungkin kalian sudah sering mendengarnya, di surat, ini karena hari Jumat ya, surat Al-Kahfi. Putra biasanya Jumat pagi baca Al-Kahfi, putri baca Al-Kahfi. Ya, kamu. Ya memang ada hadisnya. Salah satu keutamaannya ketika kita membaca di hari Jumat atau malam Jumat. Di dalam surat Al-Kahfi ada sebuah kisah ketika Nabi Musa itu sudah selesai perang dengan Fir'aun, sudah selesai mengatasi Bani Israel yang macam-macam orangnya dan sebagainya dan sebagainya. Ketika itu Nabi Musa agak terbesit bahwa kayaknya saya orang yang paling pintar di dunia ini. Nggak ngomong, cuma terbesit saja, agak rumongso. Ketika itu Allah meresponnya, enggak Musa, bukan kamu orang yang paling pintar di dunia ini. Akhirnya Nabi Musa penasaran, siapa ya Allah kalau ada orang yang lebih pintar dari saya, lebih berilmu dari saya, coba tunjukkan, saya ingin berguru pada dia. Akhirnya ditunjukkanlah kisi-kisinya sama Allah, ditunjukkan siapa orangnya. Kamu cari di pertemuan dua samudra, dua air laut. Kalau kamu googling hari ini ada satu tempat di mana ya, lupa Ustaz. Pokoknya satu asin, satu tawar ya. Videonya banyak lah, kamu bisa googling sendiri. Falamma balagha majma'a bainihima, itu di halaman terakhir Al-Kahfi. Setelah itu ketemulah Nabi Musa dengan yang banyak ulama mengatakan bahwa adalah Nabi Khidir. Ketika ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa ngomong, wahai Khidir, saya ingin berguru sama kamu. Karena Nabi Musa penasaran, kata Allah, dia orang yang paling berilmu, benar. Kemudian Nabi Khidir bilang sama Musa, enggak, inna kalam tastati'a maya sobra, kamu tidak akan sabar menghadapi saya. Nabi Musa agak kurang terima, gimana saya tidak sabar? Saya loh bertahun-tahun ngadepi Fir'aun, saya bertahun-tahun ngopeni Bani Israel yang seperti itu, kok dibilang tidak sabar? Ya, Nabi Musa sudah mulai perjalanannya melawan Fir'aun, kecil dibuang, kemudian ngadepi Bani Israel yang sifatnya macam-macam seperti itu, kok dibilang tidak sabar? Emang ada yang lebih sabar lagi daripada saya? Tapi akhirnya Nabi Musa, oke, insya Allah saya akan sabar. Syaratnya satu, kamu jangan tanya atau protes. Akhirnya mulailah dua orang ini melakukan perjalanan. Yang pertama, mereka naik perahu. Orang-orang di perahu ini sangat welcome sama Nabi Musa, Nabi Khidir. Monggo silahkan, sopan lah. Akhirnya mereka berdua diizinkan ikut naik perahu. Tapi ketika di dalam perahu, yang dilakukan Nabi Khidir adalah justru merusak kapalnya. Bukan dirusak, dibongkar, enggak, cuma dilubangi lah. Dilubangi gitu, yang mungkin agak kelihatan, jadi kelihatan rusak. Akhirnya Nabi Musa protes. Kamu keterlaluan Khidir. Ini orang ini yang di perahu baik, sudah mengizinkan kita untuk naik kapal mereka. Kok bisa-bisanya kamu justru malah melubanginya? Syaratnya apa tadi padahal? Tidak boleh protes atau tanya. Nabi Khidir bilang ke Musa, kamu gagal, kamu protes, kamu tanya sama saya. Oke, dimaafkan satu kali sama Nabi Khidir. Kedua kalinya ketemu anak kecil, belum balik. Langsung saja Nabi Khidir ngambil pedang, kemudian dibunuh.
Nabi Musa protes lagi. Kamu ini apa-apa? Ini orang belum balik, anak kecil belum sempurna akalnya kok sudah dibunuh. Gagal lagi Nabi Musa? Gagal lagi. Tidak sabar, protes, bertanya. Yang ketiga, datang ke sebuah kota, di dalam kota itu orangnya buruk semua. Nggak ada yang respect sama Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nggak ada yang menyambut, nggak ada yang nawarin minum, mampir, nggak ada. Akhlaknya buruk semua. Tapi justru ketika sampai di kota itu, Nabi Khidir malah apa ya bahasanya itu membangun kembali rumah yang tadinya roboh. Itu justru mengherankan bagi Musa. Sekarang giliran orang-orangnya tidak baik, orang-orangnya jahat, justru kamu ikut membantu membangunkan rumah. Tadi yang di kapal baik-baik, justru kamu rusak kapal. Dah gagal digagalan. Hadza firaqu baini. Dah ini perpisahan kita. Kemudian setelah itu Nabi Khidir menjelaskan apa-apa yang menjadi rahasia ketika beliau melakukan itu. Yang pertama, kenapa saya melubangi kapal? Karena di depan sana itu ada ya raja bajak laut lah, yang sukanya merampok kapal-kapal yang lewat. Kalau kapalnya terlihat bagus, terlihat baik-baik saja, pasti akan diambil. Maka saya lubangi biar kelihatan rusak. Maka akan selamat mereka. Orang-orang di kapal ini akan bisa mencari ikan lagi. Tapi kalau kapalnya diambil, mereka tidak bisa bekerja lagi. Yang kedua, kenapa anak ini dibunuh padahal belum balik? Dalam Khidir, anak ini 20 tahun lagi dia akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka saya bunuh sebelum dia melakukan kejahatan. Kemudian yang ketiga, kenapa saya membangunkan atau dinding yang telah roboh saya bangkitkan kembali? Karena di bawah dinding itu ada harta anak yatim. Kalau konangan warga-warga tadi yang brengsek itu, pasti mereka akan mengambil harta anak yatim. Maka saya perbaiki rumah tersebut biar uang si yatim itu tidak terlihat oleh warga. Biar mereka sendiri yang menemukan ketika mereka dewasa. Ya enggak? Kamu sering dengar ceritanya? Sering dengar. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kisah itu? Mungkin berulang kali lah. Poinnya adalah bagaimana hal buruk yang terjadi ke kita. Seringkali kita bersikap seperti Nabi Musa. Tidak sabar, protes, bahkan mengeluh, bangkang, menganggap Allah nggak adil. Ya Allah, kok saya diberikan sakit? Ya Allah, kok saya diberikan seperti ini? Ya Allah, kok saya keadaannya seperti ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita tidak sabar untuk berusaha untuk berhusnudzon pada rencana Allah. Ada begitu banyak kejadian yang menimpa kita berupa kesulitan, keburukan, kesusahan, kekurangan, apapun lah. Dan seringkali kita protes, mengeluh, bahkan bangkang sama Allah. Saya tidak percaya Allah, bohong sama Allah. Karena kita hanya melihat depannya saja. Kita tidak tahu di belakang layar ini seperti apa, masa depannya seperti apa. Alimul ghaibi wasyahadah. Maka sifat Allah mengetahui yang tampak dan yang tidak tampak. Sementara kita cuma lihat depannya saja, yang tampak saja. Seringkali kita sudah protes dulu dan merasa Allah tidak adil kepada kita. Diberi sakit, diberi musibah, diberi apapun segala macam. Maka dari kisah tadi minimal kita belajar. Kalau ada hal-hal yang menimpa berupa tidak enak, buruk, susah segala macam, tahan dirimu untuk sabar menunggu apa yang Allah rencanakan. Dengan apa? Dengan tetap husnudzon kepada Allah. Oh, ini mungkin ada rahasia di baliknya.
oh mungkin ini ada manfaat. Contoh sederhana, ketika kamu dikecewakan orang, disakiti orang segala macam, kamu sudah percaya sama orang, ternyata kamu dikhianati, sakit kan enggak? Kecewa. Kalau kita memandangnya cuma ketika itu, pasti kita hanya protes saja. Oh, dia telah menzalimi saya, dia telah menyakiti saya segala macam. Tapi seiring waktu berjalan, ternyata itu cara Allah untuk mendewasakan. Besok-besok lagi kamu diejek, kamu dikhianati orang, udah enggak mempan lagi. Cara menunggu kadang memang harus melalui cara yang menyakitkan. Emas menjadi mulia karena dipalu dulu, ditempa dulu bertahun-tahun. Semua nabi seperti itu, pasti mengalami kesusahan, karena di dalam kesulitan, kesusahan, disitulah Allah menumbuhkan iman kita, keyakinan kita, husnuzon kita kepada Allah dan sebagainya. Ya. Dan Ustaz, ini tadi. Maka kalau ada hal-hal yang menimpamu berupa kesulitan hari ini, latihlah untuk bersabar. Minimal tidak protes sama Allah, minimal tidak suudzon sama Allah, minimal tidak banyak-banyak mengeluh. Bolehlah mengeluh sekedar saja. Besoknya kamu harus yakin, oh pasti ada planning lain dari Allah. Kisah-kisah tadi menunjukkan bagaimana rencana Allah lebih baik daripada persangkaan Nabi Musa. Bahkan seperti Nabi Musa yang seorang nabi, apalagi persangkaan kita. Hal yang harus kita tanamkan adalah latihan husnuzon terus sama Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, berupa susah, berupa apa dan apa. Contoh yang lebih dekat, Ustadz dulu. Ini Ustadz merasakan sendiri, bukan orang lain. Dulu Ustadz seumuran kamu, SMP lah ya, itu Ustadz nggak bisa naik motor. Tidak bisa naik motor. Kan SMP masih di rumah, belum mondok. Kamu udah belum mondok. Pada waktu itu zaman-zaman ya itu awal-awal banyak motor lah, kan? Semuanya naik motor segala macam. Sampai SMA masih seperti itu. Belum bisa Ustaz. Ya kadang ada perasaan seperti itu. Kenapa? Ya Allah kok seperti ini. Saya bisa itu ketika kuliah dulu. Itu pun dipaksa, bukan kuliah, malah ketika di Riau. Dikasih motor sama orang. Gimana? Mau nggak mau harus jalan, masa digledek gitu kan? Naik motor dituntun gitu kan? Enggak. Akhirnya mau nggak mau. Harus sekian tahun Ustaz baru. Oh iya. Mungkin ya. Hikmah Allah dulu enggak kasih kemampuan Ustaz untuk bisa naik motor ya tadi. Menjauhkan dari hal yang tidak baik. Entah apa, bawa anak orang sana sini gitu kan. Mana yang ya, iya kan? Zaman muda. Padahal dulu pendidikan belum apa ya? Masif sekarang inilah. Kalau sekarang kan banyak yang aware, sadar gitu kan, jadi ngandani. Kalau malah udah Ustaz ya benar-benar dah los sendirian gitu. Tidak ngaji, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada, jadi nah itu salah satu hikmahnya. Sekian puluh tahun baru terbuka hikmahnya, rahasianya. Oh iya. Mungkin ketika kamu protes, oh kok saya lahir di sini segala macam, coba tunggu dan cari, kamu pikirkan rahasia apa, pemanfaat apa yang Allah sediakan, kau rencanakan pada kenapa saya lahir di sini, kenapa saya sini. Itu harus kamu cari sendiri dan menunggu. Tidak sekian cepat. Ya itu salah satu hikmahnya ya. Kita latihan untuk terus husnuzon dan sabar kepada apa yang Allah rencanakan pada hidup kita. Dan kita lanjutkan berapa ayat, insya Allah ini satu selesai ini. Kita baca dulu bareng-bareng. Ayat berapa ya? Ayat 139. Ayo kita baca dulu bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul ya? Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Qul, katakanlah. Jadi perintahnya dari Allah ke Nabi Muhammad. Qul. Qul yang diperintah satu orang. Atuhajunana, kalian mendebat kami. Apakah kalian mendebat kami? Ada A-nya. Atuhajunana, apakah kalian mendebat kami? Apa bahasa Jawanya? Kontok-kontokan. Billahi, tentang Allah. Wahwa, sedangkan Allah, atau padahal Allah. Wahwa, sedangkan Allah, atau padahal Allah. Rabbuna, Tuhan kami. Wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Walana, dan bagi kami. A'maluna, perbuatan kami. Walana, dan bagi kami. A'maluna, perbuatan kami. Walakum, dan bagi kalian. A'malukum, perbuatan kalian. Wa nahnu, dan kami. Lahu, kepada Allah. Mukhlisuna, orang yang ikhlas. Wa nahnu, dan kami. Lahu, kepada Allah. Mukhlisuna, orang yang ikhlas. Kholis, mukhlis, ikhlas. Surat Al-Baqarah ayat 139 sih menyambung perdebatan dari beberapa kaum Yahudi dan Nasrani yang mengajak Nabi Muhammad untuk ikut golongan mereka. Kemudian di ayat ini Nabi disuruh mempertanyakan, wahai Yahudi Nasrani, apakah kalian ingin berseteru dengan kami tentang Allah? Padahal Allah adalah Tuhan kita semua. Saya, kamu, kita semua. Pada akhirnya apa yang saya perbuat akan kembali ke saya. Dan begitu pun juga kamu. Apa yang kamu lakukan juga akan kembali ke kamu sendiri. Kalau hari ini kita seringkali melihat, mungkin karena kamu di pesantren juga masih muda, belum terlalu enggak, atau mungkin ada beberapa yang sudah
kalian mengamati lah di masyarakat, ya. Banyak sekali orang yang saling berdebat, berseteru, bahkan sampai gelut, anarkis, ya, tawuran mungkin. Yang anehnya itu mereka membawa nama Allah. Kalau kamu tawuran tentang sepak bola, wajar lah sepak bola gitu kan. Klub A sama klub B, supporternya tawuran, wajar. Sepak bola ya, kalau fanatik ya seperti itu sekarang. Nah, yang aneh adalah ketika kamu mendakwa diri saya sedang menuju Allah, saya dalam perjalanan kepada Allah. Tetapi kamu gelut sama orang yang sama juga sedang menuju kepada Allah. Kalau kita sama-sama kepada Allah, arahnya harusnya ya syukur-syukur saling merangkul, saling membantu, saling menghormati. Oh, karena ini hari Jakarta wis yo bareng ya, Mbak Kuswar. Karena ini arep Gusti Allah ya bareng. Tapi numpak becak iki, ya wis numpak delman, wis gak masalah, yang penting pada tekane sama-sama sampai. Ya, harusnya seperti itu. Tapi dalam faktanya banyak sekali orang yaitu mengatasnamakan menuju Allah tapi justru gelut sama yang lainnya, berdebat sama yang lainnya. Kalau hanya diskusi tukar pikiran mana yang benar, mana yang salah, mana yang berbeda gak masalah. Ini sampai caci maki, sampai kadang persekusi dan sebagainya. Itu sudah di tahap yaitu gelut aja. Maka kalian jangan seperti itu, ya. Ketika kamu nanti di masyarakat menghadapi banyak kelompok yang berbeda, selama tujuannya itu kepada Allah, kamu harus hormati. Atau dasar mudahnya gini, selama dia mengakui Tuhannya Allah satu, Rasulnya Muhammad satu, kemudian sholatnya masih menghadap kiblat, sholatnya masih 5 waktu, minimal rukun iman rukun Islam sama lah. Selebihnya bisa kamu hormati. Mau kunut nggak kunut, mau pas sholat ada bismillahnya atau bismillahnya dibaca lirik saja, atau yang awal Ramadan itu pakai lihat bulan atau ngitung tanggalan, atau kamu ketemu ada yang pakai zakat pakai nasi beras, ada yang pakai sagu, ada yang pakai jagung, ada yang pakai, selama masih sama-sama meyakini zakat itu wajib, masalah dengan zakatnya apapun kamu harus hormati, ya. Poinnya tadi minimal rukun Islam masih sama, harus kamu hormati. Atau saya pernah bilang kalau ada perbedaan yang berdasarkan ilmu, ada dalilnya, ada alasannya, kamu harus hormati meskipun itu nantinya berbeda dengan kamu, kecuali bedanya itu karena asal seumpama, ya, wangsit lah atau apa halusinasi, ya itu harus betul, ya. Anda harus punya kedewasaan berpikir, keluasan hati untuk menerima semuanya selama itu sama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Putra khususnya nanti ketika kamu mungkin tokoh di masyarakat segala macam, atau mungkin mau nanti kamu jadi ketua ranting lah, ketua EBWC, ketua apa, tidak apa-apa, apapun kelompokmu, yang penting kamu punya kesadaran, itu tadi, saya benar, barangkali orang lain juga benar, sama-sama kepada Allah, ya. Mungkin yang besar-besar agak ya melek lah, banyak hal terjadi. Yang terakhir bahkan baru kemarin ya, namanya jamaah Torekoh, kemarin sudah di dunia pernah, jamaah Torekoh itu adalah jamaah apa ya, itu suluk kepada Allah, pikiran gitu, baca la ilaha illallah 1000 kali, itu saja pecah gitu loh. Pecah karena sepak bola, karena korupsi, wajar. Tapi sama-sama menuju Allah, gelut kok pecah itu kan berarti ada yang beres, entah karena niatnya, entah karena segala macam, ya. Kalau kamu besok mau pengen bangun kelompok, komunitas, apapun lah,
Niatkan yang benar. Oh, saya bangun komunitas ini biar lebih mudah untuk koordinasi, untuk membangun kesamaan visi misi semua. Pengajian ini boleh. Kalau niatmu sudah saya bangun jamaah ini, komunitas ini, majelis ini biar pengikut saya banyak, pasti ambruk, pasti lambat laun pasti ambruk karena niatnya sudah tidak benar, hanya untuk cari popularitas, pengaruh dan sebagainya. Dan ya, santri harus punya sikap bijaksana menghadapi perbedaan yang terjadi di masyarakat, apalagi perbedaan dalam jalan menuju Allah. Fondasinya tadi, selama kira-kira rukun Islamnya masih sama, harus kita hormati. Itu yang pertama. Kemudian ditutup dengan wa nahnu lahu mukhlisun. Kami kepada Allah adalah orang yang ikhlas. Ya, seringkali membicarakan ikhlas. Bagaimana ikhlas adalah motivasi kita melakukan sesuatu hanya mengharapkan Allah. Itu secara sederhananya. Meskipun dalam prosesnya kita akan mengalami beberapa fase. Ya, kamu jamaah hari ini motivasinya karena biar nggak ditaksir, nggak masalah, yang penting jamaah dulu. Lama-lama kamu terbiasa, oh dapat ilmu baru, oh karena saya sholat memang jamaah lebih utama, maka saya jamaah. Naik lagi ketika kamu melakukan sholat, motivasimu biar anulah dapat rezekinya lancar segala macam, nggak masalah. Dan Allah ngasih kita rezeki, memang janji Allah, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang penting mengharapkan rezekinya masih sama Allah, nggak masalah. Aku baca Waqiah biar rezekinya lancar, semua nggak masalah. Ya, itu tahap ikhlas kita. Kalau sudah itu naik lagi, kayaknya kalau nikmat-nikmat dunia sudah nggak level lah, saya udah nggak tertarik, naik lagi. Saya beribadah kepada Allah karena pengen dapat surga dan jauhkan dari neraka. Saya pengennya balasannya akhirat. Tidak apa-apa, itu juga ikhlas. Nah, tapi ikhlas yang tertinggi yaitu tadi kita melakukan sesuatu mikirnya hanya Allah ridho pada saya. Itu dong. Itu ikhlas yang paling tinggi. Tapi untuk sampai di situ ya itu tadi ada prosesnya. Yang penting lakukan terus kebaikan, lakukan terus yang benar, jangan tertipu. Ngapain sedekah orang ikhlas? Itu setan itu. Sedekah dulu, terus-terusan, baru lama-lama kamu akan naik. Kalau kamu harus sedekah tapi nyong di orang ikhlas, akhirnya nggak sedekah terus. Setiap harus sedekah, mending orang sedekah daripada orang ikhlas, kan? Setan itu. Ya, lakukanlah dulu meskipun motivasimu mungkin masih salah. Mari berjalan, kita tata niat kita masing-masing. Tuh poinnya di situ. Kita lanjutkan ayat 100. Am taquluna, atau kalian mengatakan, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim. Nah, kalau nama sudah nggak usah dimaknani. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan wal asbat dan keturunannya, ataukah kamu mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya atau anak turunnya kanu hudan, itu Yahudi au Nasoro atau Nasrani. Kanu hudan, itu Yahudi au Nasoro atau Nasrani. Qul, katakan wahai Muhammad, A'antum, apakah kalian
A'antum, apakah kalian a'lamu, lebih tahu, amillahu ataukah Allah, amillahu ataukah Allah. Waman azlamu, dan barang siapa, waman, dan siapakah, di sini pertanyaan, jadi siapakah azlamu, yang lebih zalim, kata miman, dari orang, miman, dari orang, katama, yang menyembunyikan, katama, yang menyembunyikan, syahadatan, kesaksian, indahu, di sisi Allah, minallahi, dari Allah. Wa mallahu, dan tidaklah Allah, wa mallahu, dan tidaklah Allah, bighafilin, lupa, amma, dari apa, amma, dari apapun, ta'maluna, yang kalian lakukan atau yang kalian kerjakan. Wallahu, dan tidaklah Allah, bighafilin, itu lupa, amma, dari apapun, ta'maluna, yang kalian kerjakan atau lakukan. Ayat 140 seperti penegasan dari ayat sebelumnya, bahwa orang Yahudi dan Nasrani mengklaim, menganggap bahwa Nabi Ibrahim dan keturunannya itu adalah termasuk dari golongan mereka. Padahal Allah sudah menyangkalnya, maka Nabi Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kemudian ayat ini menyuruh Nabi Muhammad untuk menantang para kaum Yahudi tadi, antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih tahu daripada Allah, apakah kamu lebih mengerti daripada Allah, kok bisa-bisanya kamu menganggap seperti itu. Ini bukan terjadi saja pada orang Yahudi dan Nasrani, kita juga kadang seringkali seperti itu. Allah kata jangan mendekati zina, wala taqrabuz zina, dekat saja jangan, gitu kan. Kira-kira hal-hal yang berpotensi menjerumuskan kepada zina, jauhi. Ya, contoh pacaran, ya. Saya pacarannya Islami, Ustaz, gitu kan. Tidak pernah pegangan, pernah gitu kan. Paling cacatan saja, Ustaz. Ya, kita masih ngeles gitu ya kan. Nah ini Ustaz, saya akhwat dan ukhti jadi gitu kan. Kami saling mengingatkan untuk tahajud seumpama gitu kan. Ada macam ngelesnya gitu kan. Padahal ya itu tadi prinsipnya hubungan putra dan putri. Kalau yang cowoknya waras, ya, cowoknya waras ya, pasti ada keinginan minimal menyentuh kawan jenisnya. Kalau normal, ya, mana biasanya kan step by step gitu kan. Nah, misalnya setahun, kok gini-gini aja sih gitu kan. Mulai timik, ayo ketemu, tangannya di gradol, kecenggol, mohon maaf, gitu kan, maaf. Oh enggak apa-apa, teruskan loh. Nah, setahun seperti itu mulai kan. Karena cowok itu kadang itu
punya potensi bajingan sebenarnya, meskipun kumpul-kumpulan atau pensiunan ini sama saja. Kalau setan sedang itu tadi. Tahun 2 tahun mulai lagi, masa pegangan doang gitu kan, mulai cipika-cipiki seumpama gitu kan. Putrinya nggak mau gitu kan, nggak boleh gitu kan. Wah, kamu berarti tidak suka sama saya gitu kan. Mulai digoyang kan, langsung, oh iya gitu kan. Di perempuan kan di apa, udah seperti itu udah. Ya, lama-lama maka ini benar lakukan, wah jangan deket saja. Karena kalau deket, ya itu potensi kamu jatuhnya ke ini itu banyak. Nah, minimal ya itu. Kadang ya itu kita masih ngeles-ngeles saja. Allah sudah mengatur ini loh. Bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan kita. Tapi kita ngeles enggak gitu aturannya. Kalau saya enggak sampai segitunya Ustaz kan. Dan sebagainya dan banyak aturan Allah. Ya. Kita disuruh untuk apa? Menghormati orang lain, menghormati suku apapun, orang bentuknya seperti apa kita harus hormati sekarang. Dapat memang bentuknya dia itu memancing untuk dibully, soalnya gimana untuk enggak dibully gitu kan. Setiap melihat dia itu kayak ya itu bulilah saya gitu kan. Seringkali kita merasa lebih tahu daripada Allah yang memberikan kehidupan pada dalam banyak apapun. Nah, pesan ini bukan pada Yahudi, kepada kita, tentang apa yang Allah berikan, tentang Allah yang perintahkan, larang, itu tidak ada gunanya sama sekali bagi Allah, manfaat tidak ada. Adanya perintah larangan itu kembali kepada manusia, kita semua. Allah tidak pengen apa, dan tidak butuh apapun Allah. Tapi seringkali ya tadi, kita merasa lebih tahu, merasa lebih ngerti tentang aturan-aturan itu tadi. Perintah Allah kita lalaikan, yang dilarang kita lakukan, itu sebenarnya kita ini sedang merasa lebih tahu daripada apa yang Allah tahu. Ya, tidak beda jauh dari orang yang Nasrani itu tadi. Waman azlamu mimman katama syahadatan indallah. Dan siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang menyimpan kesaksian, menyimpan ilmu. Padahal dia tahu tapi dia tidak ngomong. Padahal dia ngerti tapi dia tidak ngomong. Maka santri, khususnya kalian, ya, ketika kita belajar ilmu, kita juga seiring itu punya tanggung jawab untuk ini tadi, menampakkan, mengeluarkan kebenaran ilmu yang kamu tahu. Masalah diterima sama orang itu urusan lain, tapi tanggung jawabmu sudah gugur. Kamu sudah menyampaikan ilmu yang kamu tahu. Masalah diterima, masalah didengarkan seorang itu urusan lain. PR-mu adalah yaitu menyampaikan, mengajarkan dan sebagainya. Dan maka sama dengan Nabi. Nabi tugasnya hanya menyampaikan risalah Allah. Masalah orang pada beriman atau tidak itu urusan mereka masing-masing. Bukan tugas Nabi untuk mengislamkan semuanya. Nabi hanya misinya menyampaikan sebaik mungkin. Ya. Sama Ustaz kamu. Ini punya Ustaz. Semua kamu diajar ya masih gitu-gitu aja. Kamu diberitahu masih gitu-gitu aja. Kalau menurut hawa nafsu saya bisa apa? Galau sialah ancan sekarang guys. Tapi enggak. Sendiri ya, tadi enggak lah. Nabi saja seperti itu, saya seperti itu. Tugas saya hanya menyampaikan sebisanya, semampunya, sebaiknya kamu. Tentang kefahamanmu, tentang kamu bisa mendapat manfaatnya, itu tugasmu sendiri-sendiri. Pikiranmu, hatimu, masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, PR-nya tadi
Bagi orang yang punya ilmu, kamu harus punya kewajiban menyampaikan, hanya menyampaikan, ya. Bukan untuk bisa didengarkan, diterima, itu urusan lain, itu urusan mereka sendiri. Kamu bilang ke temanmu sudah, tidak boleh seperti ini, jangan nyuri, jangan bully, jangan ini gitu. Ternyata tidak didengarkan, ya sudah, bukan masalahmu lagi, tanggung jawabnya sudah berubah. Ya. Kemudian ayat ini ditutup wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kita kerjakan. Maka kalau kamu memilih untuk di jalan yang benar, melakukan hal baik, menjadi soleh, menjadi solihah, kadang hari ini tuh ada orang yang godanya gini, agen nom nakal dingin sepuas-puase, nek tuan lebih tobat gitu. Kamu kadang ngegocek gitu kan, iya ya, mending nakal dingin dia agen nom gitu kan. Padahal wallahu bighafilin amma ta'mal. Aja khawatir, jangan bimbang. Jika yang kamu lakukan adalah kebaikan, kebenaran, pasti timbangannya, balasannya berbeda dengan orang yang katakanlah dulunya nakal, maksiat segala macam, kemudian di sisa hidupnya dia taubat gitu. Sama-sama baik, bagus. Tapi pasti ya itu tadi, Allah tidak akan zalim dengan setiap keringat yang kita usahakan untuk melakukan kebaikan. Nah, wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah juga tidak akan lupa entah dosa, entah kebaikan yang kita lakukan sendiri atau bahkan rame-rame, tertutup, terbuka. Ya. Maka kalau ada orang yang goda kamu seperti itu, ya itu. Kamu harus punya keyakinan Allah tidak akan lupa entah kebaikan, entah keburukan yang kita tanam. Kalau sudah mudah kamu yang tanam kebaikan terus, jangan khawatir, Allah tidak akan zalim terhadap menghargai apa yang sudah kamu usahakan. Dan satu ayat lagi, ayat yang sama kayaknya di halaman berikutnya, tilka ummatun, itulah umat qad khalat yang telah lewat. Ini sama, bisa buka di halaman sebelumnya. Laha, bagi mereka maka sabat apa yang mereka lakukan. Walakum, dan bagi kamu atau bagi kalian maka sabutum apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna, dan kalian tidak akan ditanya amma, tentang apapun, kanu ya'maluna, yang mereka kerjakan. Sama apa tidak dengan ayat berapa? 100 sama ya? 130 sama. Itulah orang-orang atau masa yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan, bagi kita juga apa yang kita kerjakan. Dan dari kita tidak akan ditanya perbuatan orang lain, ya. Kita akan ditanya perbuatan kita sendiri. Maka fokuslah apa yang bisa kamu kerjakan, ya. Nah, ini juga mengajarkan tilka ummatun qad khalat, itulah masa yang telah berlalu. Kalau kamu dulu punya traumatik, kamu punya kesedihan di masa kecilmu, kamu punya masa lalu yang buruk, kamu punya masa lalu yang jelek, dah simpan rapat-rapat, tidak usah terlalu dikeluhkan, kamu proteskan, kamu tangisi. Lebih baik kamu ya itu menyusun apa yang bisa kamu kerjakan untuk ke depan, ya. Lalu sudah biarkan berlalu, jangan kamu ungkit-ungkit lagi, ya. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa ayat ini berulang, dan beberapa ulama yang menghikmai, mengambil manfaat kenapa ini berulang di beberapa ayat, kemudian diulang dengan kalimat yang sama. Karena yang tadi sebagai pengingat kita salah
besok tobat lagi. Ternyata kita besok salah lah, salah lagi. Besoknya memperbaiki diri lagi. Dan Allah mengampuni kita lagi. Kita salah, kita tobat, Allah mengampuni kita lagi. Kita salah, kita tobat, Allah mengampuni kita. Siklusnya seperti itu terus. Ya. Dan akan terus berulang sampai kita meninggal. Allah semacam ingin menyampaikan, pokoknya selama kamu masih hidup, selalu jalan terbuka, selalu kesempatan Allah terbuka, selalu Allah buka semua kesempatan untuk berbaiki diri, untuk berjuang, untuk apapun. Bagi siapapun saja, yang sudah baik, yang belum baik, yang sedang berusaha baik, ya. Selama masih hidup, Allah akan terus menunggu perjuangan kebaikan kita. Ya, maka latihan kesadaran ketika kamu bangun setiap pagi hari, oh hari ini Allah masih membangunkan saya, berarti saya masih diberi kesempatan untuk beramal lagi. Dan sebaliknya, saya bangun hari ini, oh lumayan ini, masih berapa banyak dosa lagi yang belum saya coba seumpama. Nah, kesadaran ketika kamu membuka mata, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan saya untuk beramal lagi, untuk memperbaiki diri lagi, terus berusaha. Nah, alhamdulillah satu kita selesaikan, ya. Ada setahun kan? Lebih kan? Kita enggak ingat pertama kali kita mulai tahun lebih. Satu juz 1 tahun. Itu Ustaz masih cepat loh. Ustaz kan cuma baca terjemah ayatnya, terus Ustaz berikan yang kira-kira bisa kamu pahami lah. Kita enggak baca tafsirkan secara detail ini ya. Ya. Itu saja sudah 1 juz memakan berapa? Setahun lah. Ya wallah alam lah. Tugas kita harus berusaha enggak sampai selesai enggak. Ya. Itu Ustaz dulu azab doanya insyaallah. Ya, pengen ya mendalami satu ayat tah. Selesainya kapan Allah alam. Dan Ustaz berusaha yaitu menanamkan, Ustaz bukan ngajari kamu, enggak. Ustaz menanamkan setiap ngajar itu. Saya pengen ya Allah menyampaikan ayat-ayatmu ke anak-anak, barangkali bisa ada manfaatnya bagi mereka. Bahkan Ustaz sendiri tidak tahu. Ya. Kadang itu apa ya? Jadi ada saja contoh-contoh dari ayat yang kira-kira yang tadinya kayaknya enggak sesuai dengan kita. Tapi yang bilang benar. Kan sore tadi itu paling juga ayat nanti. Ya. Apa ya? Ini kemarin sudah Ibrahim segala macam itu kan. Tapi yang tadi Ustaz punya keyakinan setiap ayat itu pasti ada kalau belum ketemu berarti kita yang masih bodoh. Alhamdulillah sampai saat ini itu tadi. Ya. Kalau kadang terlalu tinggi bahasa Ustaz ya maaf lah ya, agak naik kelas sedikit lah biar kamu pikirannya agak apa. Tapi Ustaz berusaha mungkin ya itu tadi buat contoh atau menempelkan yang kira-kira dengan hidupmu hari ini, ya agar kamu bisa merasa Quran solusi gitu kan, sesuai dengan hidup saya. Ketika saya sedih, ketika saya semangat, ketika saya bahagia, bagaimana harus bersikap. Ketika saya dimusuhi orang, ketika dizalimi orang, bagaimana saya bersikap menurut Al-Quran. Ya, harus menganggap endingnya itu tadi, Al-Quran sebagai solusi, sebagai panduan kita. Ya mungkin nanti hilang arah segala macam, bingung, coba buka Quran, coba terus pelan-pelan saja, barangkali ada 1-2 ayat yang bisa
memberimu efek di dalam hati. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca salawat. Maulaya sholli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a ya Rabbi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Jangan, Pak.